Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hubungan bisnis dengan pemerintah. Materi yang pertama yaitu hubungan bisnis atau perusahaan dengan politik. Nah, banyak pendapat yang bersilangan terkait dengan keterlibatan perusahaan atau bisnis dalam politik. Pihak yang mendukung keterlibatan bisnis dalam politik berargumen bahwa bisnis adalah mitra strategi pemerintah dalam percaturan politik pemerintah sangat diperlukan. Namun di sisi lain, ada anggapan bahwa keterlibatan bisnis dalam politik semata-mata digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar selalu menguntungkan bagi bisnis atau perusahaan. Pihak yang menolak keterlibatan bisnis dalam politik juga berargumen bahwa maraknya lobi-lobi para pengusaha ke lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif yang sering kali diikuti dengan kolusi antara lembaga pemerintahan dengan pengusaha menunjukkan bahwa motif utama keterlibatan ini bukanlah untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk mencari keuntungan semata. Strategi politik perusahaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam mengadakan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan guna memperoleh manfaat pada situasi terjadinya konflik kepentingan. Selama pemerintah mengambil peran dalam menengahi penerbitan peraturan dan undang-undang, perusahaan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemerintah guna menyelesaikan konflik. Hal ini dapat ditempuh melalui lobbying, di mana lobbying ini adalah interaksi langsung perusahaan dengan aparat pemerintah untuk mempengaruhi aparat tersebut terhadap masalah publik. Melalui politik, perusahaan dapat memonitor kondisi lingkungan sekitar dengan masalah publik, mensupport pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan, serta mengambil peran dalam politik. Dengan demikian, keterlibatan bisnis dalam politik tidak selalu berkonotasi negatif dan tidak termasuk dalam praktik suap. Usaha untuk membangun dan membina hubungan perusahaan-perusahaan dapat ditempuh melalui strategi politikal perusahaan atau cooperation political strategy. Nah, materi yang ketiga yaitu tingkatan kemitraan perusahaan dengan pemerintah. Tingkatan kemitraan perusahaan dengan pemerintah itu ada tiga, yaitu yang pertama kemitraan unproduktif, kemitraan semi produktif, dan juga kemitraan produktif and kolaboratif. Yang pertama yaitu kemitraan unproduktif. Kemitraan perusahaan pemerintah disebut unproduktif jika perusahaan masih memakai paradigma lama bahwa tujuan utama bisnis adalah hanya untuk menghasilkan laba. Dalam situasi ini, pemerintah atau pemangku kepentingan lain seperti masyarakat akan menganggap bahwa mereka adalah objek dan masalah di luar perusahaan, sehingga menyebabkan kepercayaan rendah. Jika situasi ini dibiarkan, perusahaan harus siap menghadapi reaksi-reaksi negatif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, misalnya pemogokan buruh, boikot oleh konsumen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kemitraan semi produktif. Nah, kemitraan perusahaan pemerintah mengarah ke bentuk semi produktif jika kemitraan dilakukan hanya untuk kepentingan saat atau jangka pendek, sehingga tidak ada rasa saling memiliki di antara para pemangku kepentingan. Jadi dalam kemitraan ini, pemangku kepentingan masih dianggap sebagai objek yang mengedepankan kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, untuk kemitraan yang ketiga yaitu kemitraan produktif and kolaboratif. Bentuk kemitraan terbaik adalah kemitraan yang bersifat produktif and kolaboratif, yang menganggap pemangku kepentingan sebagai subjek kepentingan umum.
Kemitraan ini dapat didukung dengan resource-based partnership, artinya pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk menjadi pemegang saham perusahaan melalui program kepemilikan saham perusahaan untuk karyawan. Nah, adanya kemitraan ini akan membentuk rasa saling memiliki dan saling percaya, serta hubungan sinergis antara subjek-subjek dalam paradigma kepentingan umum. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan publik dalam bisnis. Kebijakan publik atau public policy merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas atau mandat publik seperti pemerintah pusat atau daerah untuk mengikat masyarakat atau orang banyak di tataran strategis. Kebijakan publik dalam bisnis ini guna menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan dalam bersaing di lingkungan bisnis maupun masyarakat bisnisnya. Kemudian kebijakan publik itu bentuknya ada banyak. Di antaranya kebijakan fiskal, yaitu kebijakan di mana pola pemerintah mengatur anggaran belanja dan perpajakan yang mendukung perekonomian makro. Kemudian juga ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, kemudian nilai mata uang di dalam maupun luar negeri, juga mempengaruhi tingkat suku bunga. Kemudian ada kebijakan perpajakan, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan sumber penerimaan negara dari pajak. Kemudian juga ada kebijakan industrial, yaitu kebijakan yang menumbuhkan industri terkait agenda politik, sosial maupun ekonomi dalam sebuah negara. Jadi kebijakan industri ini mendukung terhadap industri-industri. Kemudian juga ada kebijakan sosial, yaitu terkait proses pemerintahan, kepartaian, kekuasaan, maupun kepemimpinan dalam sebuah negara. Kemudian juga ada kebijakan perdagangan, yaitu kebijakan yang memberikan dorongan atau hambatan perdagangan dengan negara lain, seperti ekspor-impor, lalu mengatur keseimbangan neraca perdagangan, juga terlibat memberikan sanksi dalam perdagangan internasional. Kemudian, kebijakan perdagangan ini ada 3 bentuk. Yang pertama unilateral, yaitu pemerintah negara memberikan regulasi kepada perusahaan-perusahaan negara terkait bisnisnya di negara tersebut maupun di luar negara tersebut. Kemudian yang kedua bilateral, yaitu pemerintah mengatur kesepakatan peraturan kepada pelaku bisnis di dua negara. Jadi dalam bilateral ada hubungan timbal balik antara kedua pihak. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia telah memiliki hubungan bilateral kepada 162 negara. Lalu yang ketiga ada multilateral, yaitu pemerintah mengatur kesepakatan lebih dari 2 pihak atau lebih dari 2 negara untuk melawan sanksi yang berlaku di negara tertentu. Contoh, negara A, B, C memiliki kesepakatan peraturan untuk melawan sanksi di negara D. Contohnya seperti GNB, Gerakan Non-Blok, kemudian United Nations atau UN, kemudian juga ada World Bank atau Bank Dunia. Materi selanjutnya yaitu lingkungan hukum antara bisnis dan pemerintah. Masyarakat sebagai konsumen individual maupun pelanggan bisnis menginginkan barang atau jasa yang bermutu, murah, juga layanan yang cepat. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah pusat atau daerah memberi keteraturan masyarakat bisnis. Kemudian juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis sehingga pelaku bisnis dapat menjalankan bisnisnya. Dan dalam hal ini menganut pada dasar hukum permintaan dan hukum penawaran. Ketika pembelian naik, harga pun turun. Ketika pembelian turun, harga naik. Seperti itu. Kemudian juga hukum penawaran, yaitu ketika penjualan naik, harga pun juga ikut naik. Ketika penjualan turun, harga pun juga turun. Lalu dalam usaha bisnis harus memiliki izin resmi. Pengurusan berbagai kegiatan usaha ini dapat melalui SIUP atau surat izin usaha perdagangan, kemudian juga izin UD atau usaha dagang, izin usaha dagang, kemudian situ surat izin tempat usaha, kemudian juga ada izin prinsip, kemudian juga ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian juga SKF atau surat keterangan fiskal.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.